Kalau Donditan denger ya nggak apa-apa Iya, juga, nggak apa-apa, ya kan? iya. Karena begini, dia kan sering tuh bahas orang di podcastnya dengan orang-orang yang tidak belajar. Jadi seakan-akan argumentasi itu udah benar, padahal sebenarnya nggak berguna sama sekali. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Elia Miron ini. Di sini Elia Miron menyebutkan bahwa Kododitan itu tidak berani mengundang Elia Miron atau panutannya Bambang Nursena. Dan Elia Miron menambahkan yang diundang oleh Kododitan itu orang yang tidak berkompeten, orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Di sini kita akan membongkar bagaimana kebohongan Elia Miron ini dan panutannya Pendeta Bambang Nursena. Rekam jejak digital itu emang menyakitkan, tapi seperti inilah faktanya. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Yang menghina-hina pengajaran kekristenan. Jadi mereka, Yesus tuh bukan Tuhan, termasuk yang mungkin nanti yang mau Anda tanyakan Donditan. Mungkin itu ya nggak apa-apa ya kalau Donditan denger ya nggak apa-apa juga, ya kan? Karena begini, dia kan sering tuh bahas orang di podcastnya dengan orang-orang yang tidak belajar. Jadi seakan-akan argumentasi itu udah benar, padahal sebenarnya nggak berguna sama sekali. Saya harus katakan begitu, ya. Karena dia tidak mampu dan tidak mau mengundang narasumber yang kompeten. Misalnya jangan jauh-jauh. Panutan saya Pak Bambang Nursena, kenapa nggak pernah diundang? Atau jangan-jangan saya? Baru mau nanya, Elia pernah diundang nggak? Pernah diundang nggak? Saya nggak pernah diundang. Oh, nggak pernah. Nggak Tapi pernah. cuma ngeledek-ledek ya? Ya begitulah, mainnya kan begitu. Itu kan dia banyak tuh, Jesslyn, orang-orang yang mengaku mualaf-mualaf yang cerdas-cerdas itu, ya mereka bilang mengakunya cerdas, gitu kan. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Elia Miron ini. Jadi buat teman-teman di sini silahkan di-share videonya agar mereka tahu siapa sebenarnya Elia Miron ini. Terlebih lagi Elia Miron ini menyebutkan yang diundang oleh Kododitan itu orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Elia Miron atau panutannya Bambang Nursena tidak pernah diundang oleh Kododitan. Seolah-olah Kododitan itu takut dengan Elia Miron atau panutannya Bambang Nursena. Jadi rekam jejak digital itu semuanya ada. Siapa saja boleh nonton dan itu nggak bisa dihapus. Nah, jadi buat teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana kebohongan Elia Miron ini dibongkar secara mentah-mentah. Selamat menyaksikan. Ya, ini salah satu bukti dia itu pembual. Dia ini pembual, ya. Pertama yang dia katakan katanya dia Donditan itu mengundang orang-orang yang tidak berkompeten. Lah, dia pada saat acaranya Dr. Richard Lee, ini yang podcast sebenarnya dia dengan Elia Miron dengan Donditan. Ya, nggak taunya dia ngutus si botak, pacarnya, si Edwin Metraton, diutus lah si Edwin. Donditan ngelihat ini siapa? Ya kan? Kok bukannya Elia? Katanya Elia nggak bisa hadir. Nah, sampai ada di podcastnya si Richard Lee ngomong kalau bisa datang kita saya bicara langsung dengan Elia. Betul. Tapi Edwin langsung menolak. Ya kan? Nah ini pembohongan, benar-benar pembohongan publik si Elia Miron ini. Terlihat ilmunya, bro. Iya, enggak, seolah-olah dia tuh yang kenapa saya nggak pernah diundang? Kenapa saya nggak pernah ini? Padahal Kodon itu selalu bilang ya, waktu saya masih di sana nih Bang. Kodon itu selalu bikin atau bantah video dari mulai pertama ngaji cerdas yang viral. Nah, Kodondi salah satu jalannya adalah ketika menanggapi Elia Miron di ngaji cerdas. Betul. Viral tuh tentang Elia. Alhamdulillah dari kesaksian dari pembicaraan si Elia ini banyak orang yang masuk Islam. Satu contohnya itu. Terus reaksi yang kedua, diundanglah, ayo Elia, kapan diskusi sama saya? Tapi kalau misalnya kamu nggak mampu, silahkan cari pendeta untuk mendampingimu. Kodondi selalu mengatakan hal seperti itu. Bambang Nursena berapa kali sampai kabur Bambang Nursena. Gara-gara ini fakta. Gue tahu ya. Fakta yang harus dikasih tahu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman gak asing lah dengan nama Bambang Nursena ya. Salah satu tokoh Kristen yang ada di Indonesia. Ternyata Bambang Nursena ini dicari atau DPO Bang. Gara-gara ada salah satu pendeta yang tertangkap di Malang. Kita akan sebutin namanya. Inisialnya aja Gracia Pelo. Itu bukan inisial. Oh, kalau inisial mah GA, GP, ya kan? Lu sebutin semuanya. Oh, Gracia Pelo. Iya. Gracia Pelo ditangkap sama polisi gara-gara menista agama Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasannya. Di sini terbongkar bagaimana kebohongan Elia Miron ini. Jadi seolah-olah umat Muslim itu sangat takut dengan Elia Miron. Karena Elia Miron ini bagi orang Kristen sangat cerdas, sangat pemberani. Tapi beberapa kali diundang oleh Kododitan,
atau panutannya Bambang Norsena selalu mangkir, nggak pernah hadir. Bahkan di podcastnya Dr. Richard Lee aja, si Elia Miron ini kan nggak berani datang. Jadi dia ini mengutus pacarnya untuk datang ke podcastnya Dr. Richard Lee. Padahal yang mau dialog itu Kondonitan dengan Elia Miron. Tapi alasan Elia Miron ini macam-macam lah. Ujung-ujungnya apa? Memfitnah Islam. Jadi di sini katanya panutannya yang sangat hebat, yang sangat bijaksana, cerdasnya luar biasa. Tapi beberapa kali dipanggil oleh Kondonitan untuk menjadi bintang tamu di podcastnya, selalu mangkir, nggak pernah hadir. Kenapa? Karena hanya beraninya di media sosial. Tapi kalau ketemu itu nggak akan pernah berani sampai kapanpun. Jadi kebohongan mereka ini satu persatu akan terbongkar. Jadi buat teman-teman di sini silahkan di-share videonya agar mereka tahu siapa sebenarnya Elia Miron ini dan bagaimana kebohongan dari Elia Miron ini. Ini kan yang sangat dipuji-puji oleh orang Kristen. Tapi tanpa disadari mereka, ini sebenarnya membahayakan bagi agama Kristen. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.